Listen up, y'all. Now we got a team for the beautiful lane. Emilia UKO, Emilia UKO. Mo Lucas, get a ding 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 dang. Giddy baba yo, giddy baba yo. Right now, see yo. Mari katumba kumpul baku polo, sing usah ale mau ingat yang sudolo-dolo. Pikir bae baki tu semua dong pung dedeso. Cuma par bikin katong dua kembali tagoso. Jangan lojo sampai sempikir hari esok. Jangan simpang sepung marah sampai matahari masuk. giddy baba yo, giddy baba yo. Narua singa, yeah yeah. Tamang, jangan ale iko rame dong sabarang. Ale sumusti tau kalau ada muka ada belakang. Jangan malawang nanti katong bisa takangkang. Mari katong lain lia layang tong ke belakang. Pegang tangan lebih baik dari pegang parang. Ambil hahalang katong sama-sama hala akang. Seven likat cinta, angkat bantu atau langkah rame-rame koko. Rotan sudah putus ujung dua. Sekarang sudah ku dapat. This the real thing. We just want to sing for Ambon money say. Giddy baba yo, Narue gonna sing. This the love song. We got moving. Giddy baba yo. Tamang, jangan ale iko rame dong sabarang. Ale sumusti tak ada muka ada belakang. Jangan malawang nanti katong bisa takangkang. Mari katong lain lia layang tong ke belakang. Pegang tangan lebih baik dari pegang parang. Ambil hahalang katong sama-sama hala akan. Get everybody like the harder. Jo dengar tifa dari jauh suka bunyi. Mari keluar dan cuma tinggal basam bunyi. Ambil Salam tifa toto total buang organik. dengan tahu. Oke. Katong sama-sama Kita hari ini terus menyanyi. berada di Pulau Seram, ya, pulau terbesar di Provinsi Maluku. Kami bekerja dari Yayasan Anugerah Nusa Bangsa Indonesia atau ANSA dengan kantor KBW BI Bank Indonesia Provinsi Maluku. Ya. Kegiatan kami adalah monitoring ya dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan hampir 6 bulan yang lalu, sekitar bulan November. Ya. Kegiatan kami adalah melakukan suatu perbaikan pola-pola pertanian para petani di Provinsi Maluku, khususnya di Pulau Seram atau di Maluku Tengah ini ya. Jadi intinya bahwa kegiatan ini satu bisa membuat petani mandiri. Artinya insya Allah petani bisa menekan biaya setinggi-tingginya dengan teknologi yang kita kenakan, yaitu teknologi Microbutter Alfalfa 11 atau teknologi MA11. Harapannya petani bisa turun biayanya sampai 70%, hasilnya bisa meningkat sampai 300%, ya, terutama di sini dicetak sawah ya sejak tahun 70 oleh pemerintah untuk membangun daerah trans ya. Jadi ini cetak sawah tahun 70-an, 75 ya, untuk mendukung transmigrasi. Tapi sayangnya kondisi tanah semakin lama semakin menurun. Kenapa? Karena petani semakin berat, pupuknya semakin banyak ya, pupuk-pupuk kimia yang digunakan, pestisida semakin banyak karena tanah di sini semakin jenuh ya, jenuh dengan residu-residu kimia dan asam. Nah, sehingga pemakaian pupuknya semakin lama semakin meningkat. Sayangnya hasilnya juga tidak meningkat, tapi justru malah menurun. Nah, inilah problematika petani kita yang berada di Pulau Seram ini. Hari ini kita perbaiki dengan teknologi MA11, insya Allah nanti semua biaya akan menurun, hasilnya akan meningkat. Kenapa? Karena kita menggunakan konsep pertanian terintegrasi.
ya dengan teknologi emas 11, maka apa? Kita manfaatkan resources yang ada di Pulau Seram, yaitu limbah-limbah ternak kita fermentasi, kita composting dengan emas 11 dalam waktu 1 malam. Nah, insya Allah limbah-limbah ternak tadi akan kita masukkan ke dalam sawah atau kebun. Hasilnya nanti insya Allah meningkat sampai 2 kali lipat. Hasilnya selain menghasilkan padi yang sehat, ya, juga akan menghasilkan jerami organik juga. Nah, jerami ini akan menjadi pakan si sapi. Nah, jadi otomatis sapi tadi bisa menghasilkan pupuk dan makanannya pun kita ambilkan dari jerami. Sehingga ini nanti menjadi perputaran yang bagus sekali. Kita namakan integrated eco farming atau pertanian terintegrasi berbasis lingkungan. SISPA, jadi sapi terintegrasi padi. Si sapi memberikan makanan padi, si padi memberikan makanan si sapi melalui jeraminya, melalui limbah-limbahnya. Nah, inilah konsep pertanian terintegrasi. Seram adalah saksi sejarah kelam, ya, di mana Seram ini menjadi pulau harta karun sebenarnya, yang diincar oleh negara-negara luar sana, oleh Portugis, oleh Spanyol, oleh Belanda, oleh Inggris yang tergabung dalam VOC. Nah, ini luar biasa karena cerita Pulau Maluku sudah dikenal oleh negeri barat sejak tahun 1500-1600. Seram menjadi pintu gerbang masuknya VOC melalui Batavia, melalui jalur palung terdalam di Indonesia itu Laut Banda. Ya, ini Seram itu berhadapan dengan Laut Banda, sehingga para VOC masuk ke Pulau Seram. Namun apa? Masyarakat Seram waktu itu menolak, ya, kedatangan VOC. Dengan apa? Pengorbanannya dengan darah. Ya, dengan seperti Sultan Sulu, Sultan Tidore, Sultan Ternate melawan keras, menolak kedatangan Belanda. Kenapa? Tanah ini adalah tanah surga. Ini adalah harta karun leluhur. Dari apa harta karunnya? Dari mana? Biomasa. Biomasa yang ada di Pulau Seram itu merupakan biomasa yang luar biasa, dikenal sejak zaman dulu. Rempah-rempahnya, pangannya itu bisa menghasilkan sepanjang tahun. Ya, disinilah luar biasa, sehingga waktu itu perlawanan, tanah-tanah ini sudah menjadi saksi bisu, ya. Ini tanah-tanah ini, ya. Ya, ini adalah di mana tempat ini tertumpah darah pahlawan mereka. Pahlawan-pahlawan kita menumpahkan darah ini di tanah ini, ya, di tanah Maluku ini. Untuk apa? Untuk mempertahankan para penjajah yang pernah akan merebut, mengkoyak harta karun kita. Hari ini alhamdulillah atas perjuangan para leluhur kita, harta karun yang berupa lahan subur ini, pulau subur ini kembali ke tangan kita. Ya. Hanya saja kita harus paham bagaimana mengucapkan terima kasih, mengucapkan bersyukur, ya, atas apa yang diberikan Tuhan semesta alam dan apa yang sudah diperjuangkan nenek moyang kita.
here. Jadi tegakah kita meracuni tanah yang sudah menjadi tempat di mana daerah mereka mengalir. Jadi kalau kita meracuni tanah di mana mereka waktu itu berjuang, di mana waktu itu mereka menumpahkan darah, alangkah nistanya kita ya. Jadi kita sebagai generasi selanjutnya semestinya paham bahwa tanah ini harus dimuliakan. Kenapa? Mereka waktu itu telah mempertahankan dengan luar biasa, dengan darah yang mengalir di tanah-tanah ini, tapi hari ini justru kita racuni. Ini suatu masalah yang besar. Maka hari ini kita datang untuk memuliakan lagi, merajut lagi harta karun yang terkoyak-koyak tadi dengan apa? Memuliakan tanah ini. Nah, di tanah-tanah ini hari ini kita muliakan ya, tanah yang sudah beracun kita muliakan agar apa? Agar cita-cita leluhur waktu itu, bagaimana tanah ini dipertahankan mati-matian, itu untuk mewarisi generasi selanjutnya. Jadi kita hari ini selamatkan Pulau Seram dari keracunan. Kita kembalikan seperti Pulau Seram ketika Sultan Sulu, ketika Sultan Ternate, ketika Sultan Tiduri itu memuliakan tanah ini dengan benar untuk rahmatan alamin, karena mereka adalah khalifah-khalifah yang luar biasa yang telah berjuang, dan hari ini kita harus teruskan. Dengan apa? Tidak dengan perang tentunya. Kita hari ini perang kita adalah perang asimetris, yaitu bagaimana perang melawan apa? Kerusakan alam, di mana pihak-pihak yang telah merusak alam ini kita lawan dengan kecerdasan, yaitu dengan teknologi kami yang kita kenalkan ke masyarakat, yaitu teknologi MA11 ya, teknologi mikrobaterai alfalfa, mengembalikan tanah ini dengan cepat ya. Jadi tanah-tanah yang sudah beracun ini ya akan kita kembalikan dengan cepat. Ini tanah ini sudah asam, namun dalam waktu 1 kali musim sudah kembali ke normal ya. Jadi kalau ini tanah-tanah ini panennya sekitar 4, 5, 6, maksimum 7, tapi rata-rata di 5. Insya Allah sekali musim akan kita jadikan minimal 10 ton per hektar. Jadi rata-rata di 5 ton per hektar, kita tingkatkan jadi 10 ton per hektar minimal. Dan insya Allah nanti akan naik terus dengan biaya yang sangat murah. Nah, inilah tekad kita mengembalikan Pulau Seram ini kepada pulau yang menjadikan pulau yang dulu pernah jaya, dulu pernah menjadi pulau yang memberikan berkah ya. Dan itu sudah diakui oleh semua dunia ya. Dengan apa? Dengan masa-masa pergolakan yang mengerikan ya. Di sini ada peperangan yang luar biasa, sehingga disitulah semua darah mengalir sini. Hari ini darah sudah membasahi bumi Pertiwi Seram. Kita harus memahami itu dengan memuliakan, justru tidak dengan meracuni. Salah besar kalau kita meracuni tanah ini dengan berbagai macam zat racun atau sintetis. Kita akan dosa besar. Oke, saya kira itu insya Allah perjuangan kita dan petani Pulau Seram yang dulu trans ya, juga ada masyarakat setempat itu berhasil, dan ini menjadi perubahan yang luar biasa, karena perubahan ini akan merubah pola-pola pertanian yang meracuni ini, akan kembali ke pertanian yang ramah lingkungan, pertanian yang sudah sejak lama dulu dikembangkan oleh Sultan Sulu, oleh Sultan Ternate, Tidore untuk bertani dengan cara yang sekian. Salam Total Organik. I give my love for you, I give my love for you. Rotan sudah putus, sudah putus rinduan, sekarang sudah aku dapat. Get moving right now. I want to sing a love song. I want to dance Total Nusantara. Total Nusantara. Tugas itu jadwal kita Pak dari Bapak Jaya Nurah. Hari ini tanggal tanggal berapa ini ya? 9 karena jadwal kita tuh 9, 10, 11, 12. Jadi artinya perjalanan kita tanggal 8 di sini sampai sini 9. Target kita tuh sampai sini jam tanggal 9 pagi ya. Nah, langsung ke lapangan gitu. Ya. Tapi karena berhubung tadi ada masalah kapal segala macam itu, jadi kita terpaksa kegiatan
tanggal 9-nya kita alihkan di malam hari ini. Ya, tapi nggak mengurangi ini, tidak mengurangi porsi kegiatannya, jelas. Hanya kita butuh ini kerelaan bapak-bapak datang pada setelah Isya ini. Nanti mungkin secepatnya kita bisa selesaikan. Jadi intinya pada hari ini kita akan kawal di monitoring pertama, ya Bapak ya. Jadi monitoring pertama itu seperti yang sudah saya katakan dulu waktu pelatihan, kami akan mendampingi kegiatan ini sampai panen, Bapak. Nah, sampai panen itu artinya kita tidak selesai di pelatihan, ya. Jadi sampai ilmu yang kita berikan ini kita buktikan dalam perjalanan sampai hasilnya kita lihat bersama-sama. Nah, gitu ya. Jadi ini bukan pelatihan seperti yang Bapak pernah lakukan atau pernah dapatkan. Karena apa yang saya lakukan ini sebagai penemu MA11 itu kita lakukan di seluruh Indonesia sama standarnya. Jadi standar kerja kita sama, standar quality controlnya juga sama, standar kerjanya juga sama. Jadi harapannya apa yang sudah dikembangkan bersama yayasan yang bangun di seluruh Indonesia itu ada lima tahapan ya, lima tujuan. Mungkin saya ulangi lagi. Yang pertama itu kita Dialog ini insya Allah akan memberi contoh menekan biaya. Nah, jadi menekan biaya sebenarnya. Kenapa ditekan biaya? Karena ke depan ini pemerintah sudah tidak mampu lagi memberikan subsidi. Hari ini kemampuan pemerintah hanya 30%. Yang 70% Bapak harus cari sendiri. Ya. Jadi dulu masih 100% ya. Terus hari ini hanya 30% kemampuan pemerintah memberi kebebasan pupuk subsidi itu 30%, ya lainnya harus berorganik, terus cari sendiri lah. Nanti 2-3 tahun lagi, mungkin pemerintah sudah tidak sama sekali tidak bisa memberi pupuk subsidi. Jadi pupuk itu Bapak dapatkan dengan mahal, kalau pupuk pabrik loh ya. Jadi kenapa kami lakukan seperti ini? Harapannya adalah petani harus mandiri sebenarnya. Selain mandiri ya harus mengembalikan tanah-tanah yang memang disimpulkan sudah rusak hari ini di Indonesia. Nah itu ya, akibat pemakaian dia kita tahu sendiri lah, pemakaian dokumen sudah tidak terkontrol sama hampir 40-30 tahun terakhir. Oke ya, pertama itu jadi belakang biaya. Jadi Dialog ini nanti terukur Bapak-Bapak. Jadi Bapak-Bapak tidak hanya sekarang nanti ada bagian-bagian terutama PPN juga ya betul-betul menghitung ya apakah biaya yang terlalu jauh lah dekat. Nah, teknologi kami sudah kami tekankan lagi ya kalau pertanian terintegrasi gitu Pak. Iya, Pak terintegrasi ya. Bukan eco farming saja, ya. Integrated eco farming namanya Bapak. Nah, pertanian terintegrasi berwawasan lingkungan itu kita singkat integrated eco farming. Nah, itu kalau betul-betul terintegrasi biayanya sangat murah sekali. Ya, 70% sampai bahkan 90% menggunakan biaya. Yang pertama, itu akan kita buktikan. Jadi kita tidak omongan aja. Tidak omongan saja, akan kita buktikan betul sampai panen itu kita ubin bersama-sama. Jadi ilmu ini betul-betul kita anutkan ya. Yang kedua adalah meningkatkan hasil. Nah ini, jadi selain menurunkan biaya, meningkatkan hasil sampai 200 bahkan sampai 500%. Nah ya, catatan terakhir padi-padi kami itu ya rata-rata ketika kita praktekkan dengan teknologi ini itu MT pertama aplikasi teknologi MA11 sudah 100% ya Pak. Dari rata-rata di Jawa itu ya, di Jawa Barat, di Aceh, di Sulawesi, di Jawa Barat dan semuanya itu dari 5 ton meningkatnya jadi 10 sampai 12. Itu MT pertama, tanam pertama langsung ya. Tanam kedua, MT kedua dia terus naik jadi 15, 17 bahkan terakhir rekor kami masuk ke 24 ton per hektar. Itu di BI Tasikmalaya. Oke ya. Kenapa kok kita bisa turun biayanya, bisa naik hasilnya? Nah ini orang nggak akan bakal percaya. Nah itu ya. Nggak mungkin Pak Nugroho. Biasanya kalau ingin hasilnya naik, biayanya juga naik. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena tadi kita menggunakan namanya energi alam. Nah ini, jadi kita tuh hari ini kita memakai energi alam Bapak yang berlimpah. Sedangkan kebijakan pemerintah yang lalu itu melawan energi alam. Kalau mau tahu. Nah itu. Jadi melawan energi alam itu apa ya Bapak? Tahu sendirilah. Kasih pupuk sebanyak-banyak malah drop. Nah ini yang terjadi kayak itu. Karena alam itu sudah menjerit sebenarnya gitu ya. Sudah menjerit tapi tidak ada pilihan ya.
sintetis kimia masuk terus. Itu sebenarnya sudah melawan sekali. Dulu ada belut, ada keongnya besar-besar, semua sekarang habis ini mati. Jadi artinya itu sebenarnya kita melawan kehidupan alam yang menggantikan kepunahan. Oke ya, itu kenapa kita bisa itu? Ya tadi energi tadi kita kumpulkan lagi gunakan ini. Ya, jadi yang dua tujuan utama, turun hasil naik ya. Teknologi mungkin sudah Bapak praktekkan, kemarin kan dapat 10-10 Pak ya. Iya. Nah, nanti Bapak akan cerita dulu masing-masing kelompok yang mendapat masing-masing unit yang mendapat 10 hari cerita pengalamannya apa 10 tadi. Ya, harapannya ada manfaatnya dan diceritakan ke kami gitu ya. Oke. Yang ketiga, masalah multiplier effect. Yang jelas ke depan nanti ketika Bapak panen padi juga panen jerami yang organik. Nah, itu yang paling penting. Karena jerami organik ini sebagai pakan utama si sapi tadi yang akan menghasilkan pupuk. Gitu ya. Jadi ini sudah satu sistem yang tidak bisa dipisahkan dan wajib dilakukan. Karena di sini harus ada pabrik pupuk harus ada pabrik pupuk organiknya. Nah, gitu. Jadi sapi-sapi itu Bu PPL harus mengidentifikasi jumlah sapi yang ada di seram sini. Itu kekuatan utama dalam rangka integrated eco farming. Nah, oke, itu jadi panen padi harus panen pakan, jadi panen pangan harus panen pakan, Bapak. Itu ilmu kami. Dalam satu MA11 itu, dalam satu mikroba itu Bapak sudah bisa membuat pupuknya, sudah bisa membuat pakannya. Itu multipliernya ya. Kalau Bapak memelihara sapi juga sebagai pengusaha pupuk. Kalau Bapak sebagai petani padi juga sebagai pengusaha pakan, nantinya gitu, jadi dikawinkan. Ya, itu wajib. Itu gratis namanya. Pakannya gratis, pupuknya gratis. Dan itu akan kita buktikan kalau Bapak serius dari Bank Indonesia itu akan membuktikan omongan saya ini. Gitu, jadi ini tidak omongan, tapi fakta akademik yang sudah terjadi 10 tahun ini di seluruh Indonesia. Ya, di Ambon baru masuk ini. Maluku Utara sudah masuk Pak, karena daerah sudah berjalan, karena di sana sudah ada labnya MA11. Yang ketiga adalah berkelanjutan, jadi pertanian berkelanjutan. Nah, jadi pertanian berkelanjutan itu semakin lama harus semakin tambah panennya, mestinya atau memang sama dan semakin sehat. Ya, jadi artinya, tapi kalau semakin lama biayanya semakin besar, panennya semakin turun, ya itu berkesudahan. Di Jawa terjadi seperti itu hari ini. Jadi ini kalau nggak kita hentikan konsep-konsep bertani seperti ini akan hancur di Indonesia. Ini sudah dirasakan di Jawa hari ini. Ya, jadi Jawa itu sudah terasa sekali. Hari ini kita kalau di Jawa itu kita ketat sekali jadwalnya Pak. Jadi habis ini pun saya harus ke Aceh, habis ke Aceh ke Jawa lagi. Jadi hampir seluruh KPW Jawa itu sekarang sudah bergerak ke sana memberi. Yang terakhir menghadapi iklim global. Jadi iklim global itu artinya begini. Bapak tadi cerita banyak teknologi sekarang Pak, ada ozon segala macam yang membuat awet tanaman. Nah itu sebenarnya itu teknologi itu bagi saya bagus, namun kurang pas Pak. Karena itu tidak alami akhirnya Pak. Bapak harus dengan teknologi mah. Tapi dengan teknologi organik itu dinding sel kita itu 4 kali tebalnya Bapak. Jadi bawang merah, cabai apapun kalau kena banjir, kena kemarau dia tahan Bapak. Karena dinding sel pakai tanpa harus di ozon sebenarnya gitu. Jadi ini yang prinsip alami. Jadi dengan teknologi ini kita mampu menghadapi global climate change, perubahan iklim global. Jadi sudah terbukti Pak, bawang merah kita di Nganjuk itu sudah umur 1,5 tahun tanpa ozon. Nah gitu, karena memang dinding selnya tebal. Cabai juga sama dan semuanya rata-rata sama, termasuk nasi pun juga sama. Ketika ditanak pun di nanak di magic jar itu ya kita uji coba 5 hari masih utuh. Nah itu apa? Berarti keterangannya yang mudah saya berikan itu adalah dinding sel daripada struktur tanaman tadi tebalnya 3-4 kali. Jadi kita tahan kekeringan dan banjir, gitu Pak ya. Jadi itu ada kekuatan. Ada 5 ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, Demplot ini nggak main-main Pak. Demplot ini akan membawa perubahan di Maluku saya kira. Jadi bapak-bapak bukan dalam arti sekedar ya kayak proyek-proyek pelatihan kemarin, bukan, ini lain-lain sekali, bukan seperti itu. Ini ilmu yang kita turunkan, itu ilmu, bukan proyek semata-mata bagi-bagi uang, itu enggak ada kayak gitu. Ini ilmu ini sekarang menjadi perhatian seluruh dunia. Saya 2 minggu lagi akan insya Allah ke Afrika ya. Terus ilmu ini sudah dikaji di PBB dan ini akan menjadi pemecahan masalah pangan dunia nanti akhirnya.
sudah ada 50 jurnal internasional yang menguatkan biosolidian itu. Ya, ini betapa pentingnya. Jadi bapak-bapak itu saya kira mendapat kehormatan dipilih Bank Indonesia saya kira untuk menjadi pengawal perubahan ini. Nah, ini pentingnya di situ ya. Jadi bapak walaupun nanti setengah hektar berapa, itu nanti bukan masalah luasnya, tapi perubahan yang terjadi. Nah, ya namanya pusat excelnya di lapangan seperti itu, pusat kecerdasannya yang bapak lakukan untuk membuktikan. Nah, itu yang hari ini akan kita persiapkan betul-betul. 4 hektar itu 2 hektar yang terpecah jadi 4 kelompok itu saya kira nanti betul-betul harus kita persiapkan sematang mungkin. Nah, kemarin strategi kita sebelum masuk ke Dempok, bapak sudah kami beri kesempatan untuk eksperimen ya pak ya, nah, itu berlatih sendiri. Apapun hasilnya bapak nanti laporkan, karena memang itu tidak ketat SOP-nya ya, tapi kalau nanti ini sudah Dempok itu betul-betul kita ketat. Nah, nanti bagus sebelum ketat kita ke eksperimen dulu yang bapak sudah lakukan ya gitu ya. Demikian mungkin penjelasan awal ini. Jadi hari ini malam ini kita nanti intinya akan melihat selain mendapatkan laporan bapak, kita akan melihat persiapannya untuk masing-masing tim blok. Persiapan itu ya mulai dari 5 standar yang kemarin saya ajarkan ya. Standar pertama adalah kondisi limbah mentahnya, kedua adalah olah pupuknya, ketiga adalah olah lahannya Pak ya. Olah lahan kemarin ada kesehatan sama kesuburan. Nah, saya kira sehari besok masing-masing tempat itu kita evaluasi, monitor masalah standar 2 standar yaitu lahan dan pupuk, pupuk mentah dan pupuk matangnya ya, limbah mentahnya dan pupuknya yang sudah difermentasi atau yang akan difermentasi, yang setengah hari untuk ngecek di lahannya, olah lahannya. Jadi betul-betul sehari itu akan kita bagi 2, di standar kandangnya, pengolahan pupuknya, sama di pengolahan lahannya. Masing-masing seperti itu kan. Karena ini tersisa 3 hari, kita akan atur lagi, agar bisa meng-hire 4 jumlah tadi ya. Itu saya kira penjelasan itu. Nah, hari ini nanti akan Pak Mami akan saya suruh ngawal bagaimana persiapan 4 kelompok tadi sampai sejauh mana agar nanti kami efektif di sini selama 3 hari itu betul-betul optimal mengawal Bapak untuk persiapan percontohan yang luar biasa ini sebenarnya untuk perubahan di Maluku ini. Jadi insya Allah nanti ya ini kita ukur semuanya, mulai dari kebutuhan pupuknya, biayanya, sampai nanti hasil panennya kita ukur sampai termasuk uji lab daripada padinya. Nah, bebas ini sudah padi. Oke ya, saya kira itu saya kembalikan ke Pak Sultan. Mungkin sebelum ke lainnya kita ingin mendapatkan laporan yang kepada Pak. Kita kembalikan dulu. Ya. Oke. Memang untuk kompos dari materi-materi yang lain yang dijualan di sana mungkin kayak 4 kayak yang di Pak Fadil itu memang jauh. Kayak yang saya alami kemarin itu saya buat lokasi kompos itu tai ayam itu kemarin 30 karung yang saya buat 1 minggu itu sudah sangat-sangat matang. Lalu saya terapkan di kacang sama cili. Jadi kemarin itu karena biaya mungkin karena kompos, jadi kita tidak bisa melakukan langsung di sawah yang seperti kita melakukan kegiatan. Jadi kita mencari dulu. Karena saya cuma dapatnya 30 karung, saya pikir nggak cukup kalau buat seperempatnya nggak cukup. Jadi saya alihkan ke holti. Jadi sebelum masih pupuk pemotoran pertama, selanjutnya sudah nggak ngotor itu. Saya akui memang. Holtinya apa Pak? Mentari gitu. Iya, sayurannya. Kacang sama ciri Pak. Oh iya, jadi cepat ya. Iya. Jadi biasanya pemupukan setiap pemupukan ini cuma pemupukan dasar awalnya. Jadi sudah enggak kira lagi tetap daunnya tetap jadi tahan ya tahan. Mungkin pengalaman dari saya itu Pak. Kalau untuk sawah kita belum nyampe ke situ karena mungkin menyangkut komposnya yang kita butuhkan sangat banyak memang. Terima kasih atas kesempatan yang kita saya sebenarnya sangat sekali semangat untuk mengikuti kegiatan ini, tapi jujur saja yang pertama saya tidak dimasukkan dalam grup. Saya mengetahui informasi yang ada, cuma
ada informasi cuman intinya saja untuk persiapan gitu. Itu saya sempat down, tapi Ya itu. Ini siapa ini? Adminnya nih. Adminnya apa? Ya. terakhir kemarin saya tanya Pak Ibu, semua masuk grup, saya nggak masuk grup. Pak. Jangan sampai Oke. jangan sampai nggak nulis nomor. Itu karena tapi bukan di apa pupuk pasarnya di urinnya. Oh, program. Dengan apa 100 liter urin itu kasih 1 liter aja. Ya alhamdulillah itu hasil pada tanaman terong saya sebelum mungkin terong di sebelum lebaran waktu puasa kemarin itu siram baru 2 kali pemotoran itu di hasilnya nggak terlihat oh dia terong dia nah pertumbuhan bunganya itu ada dan terongnya itu udah berumur 1 minggu buah itu yang bisa seminggu itu belum tua yang biasanya kita gunakan apa pupuk kimia itu seminggu udah tua terus seminggu belum tua masih bisa dikonsumsi Ya. Terong aja, banyak ya. Terong aja nggak apa-apa ya. Harjo Oh. kegiatan baru-baru kan nggak ikut, terus sama Mas Basori dikasih 1 botol, tapi tak pakai di urinnya Pak. Oke. Pemakaiannya sama dengan beliau juga. Saya coba di Semangka kemarin tuh alhamdulillah berhasil. Oh, berhasil. berhasil bagaimana ya? Gimana? Hasilnya 2 kali lipat Pak. Oh. Biasanya kan buah yang di ujung tuh kita udah nggak bisa jual. Nggak dapat tuh ya? Oke. Tapi yang sekarang masih masih bisa, oke. masih bisa produksi, masih produksi. Oke. Terus yang kali ini gagal karena cuaca. Oh. Oke. Sebenarnya alhamdulillah bagus, tapi pakai urin. Belum kalau pakai ya. Padannya belum ada. Bapak belum pernah ikut latihan kita ya? belum pernah. Nah ini hebatnya gitu, orang nggak pernah latihan tapi kemauannya tinggi. Ya ini beliau nih. Nah, beliaunya kemarin ada yang ngasih suara bahwanya menggunakan MS11 bagus, Antoni nyari, Iya, nah iya. ketemu Sambil dan juga nangis dari urinnya. Itu saya sedang teruji lah gitu. Kalau tidak cukup dicukupi ya. Ya kan. Kalau urin tidak cukup dicukupin aja. Disesuaikan. Tahu saya makan ya. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan terima kasih pada Pak Nugro beserta Pak Mami dan Bapak Eli, selaku konsultan dari Bank Indonesia. Saya sangat berterima kasih sekali bahwa Wemital terpilih menjadi tempat dempel teknologi MA11 ini. Jadi dari pertemuan pertama, terus pemberian materi yang pertama, terus kita coba walaupun setengah-setengah, yang jelas itu alhamdulillah ada sedikit perubahan. Saya yakin kedepannya pasti. Nah, itu dari situ pertama saya lihat MA11 ini memang bukan karena ada bapak saya memuji, enggak. Ini karena pengalaman saya dulu ketika pembuatan pupuk kompos, starternya itu baik dari Promi, IM4, ada lagi satu itu saya lupa namanya, itu membutuhkan waktu paling cepat 15 hari. Ketika MA11 ini itu 3 hari aja udah kelihatan ini apa jamur-jamur putihnya itu udah keluar. Otomatis itu kan sangat-sangat cepat sekali dia punya prosesnya. Itu pertama. Terus yang kedua, kebetulan saya kemarin juga sempat uji coba itu dengan luasan lahan 2.500 meter persegi atau 1/4 hektar. Itu saya kasih pupuk kandang yang saya fermentasi dengan MA11 itu 50 karung, berarti kali 52 ton setengah. Alhamdulillah dari situ kelihatan yang tadinya itu saya punya anakan padi itu paling mentok 20-an sampai 25 jarang lah. Itu kemarin ketika umur 17 terakhir saya hitung itu umur 30 hari. Itu saya punya anakan padi itu sudah mencapai 32, bahkan ada yang 37 anakan. Hampir 2 kali ya Pak ya? Hampir 2 kali. Terus pertumbuhannya juga alhamdulillah bagus. Terus termasuk tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Memang tidak menutup dan tidak saya pungkiri bahwa tetap walaupun sedikit
saya tetap menggunakan pupuk kimia karena memang saya nggak berani lepas begitu, karena saya pikir teknologi yang saya adopsi kemarin belum begitu sempurna karena masih setengah-setengah juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang dari hasil produksinya itu ada peningkatan berapa persen. Kalau yang dulunya itu gabah kering panennya 5 kali 12 6,2 sampai 6,5 ton. Kemarin itu saya bisa mencapai 8,7 ton. Itu bukan dari hasil ubinan, Pak. Hasil real yang saya terima. Jadi ada peningkatan. Gabah kering loh. Gabah kering panen, Pak. Gabah kering panen 6 sampai 8. Dari awalnya 6, sekian 6,5, kemarin bisa naik 8,7. Itu gabah kering panen. Jadi dari situ memang saya berharap dari kemarin itu mudah-mudahan ini masih ada berkelanjutan. Alhamdulillah ternyata walaupun informasi yang belakangan ini begitu mendadak, saya pikir begitu mendadak, alhamdulillah bisa terwujud angan-angan saya dan Bapak bisa datang ke tempat kami. Ya mungkin sementara pengalaman yang saya sampaikan ini mudah-mudahan nanti kedepannya Bapak bisa nambah lagi membimbing saya dan teman-teman petani yang ada di sini sehingga bisa terwujud surplus atau swasembada pangan dan sehat buat lahan pertanian kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lainnya mungkin Pak kalau ada masukan lagi. Ada. Ya ini kita berada di kandangnya Pak Zainuddin ya. Tadi rumah kompos, sekarang di kandang. Ini sudah memenuhi syarat filosofi ya. Setelah filosofi udah oke. Beliau sudah setelah pelatihan waktu tahun kemarin langsung buat kandang ini, atap dan alas ya. Semua kotoran malamnya diambil ya. Sapinya malam datang ke sini Pak ya, kandang Pak ya. Yang jalan-jalan Pak ya. Malam nanti diambil, dikeringkan di sini sampai 10%, masuk karung, masuk rumah kompos. Ya semua sudah kita cek. Kita cek bersama-sama Pak Mami ya di 2000 ya. 2555. 25 aman Pak ya. Terus yang ditingkatkan urinya Pak ya. Urinya bisa Bapak buat saluran juga di bawah atap ini supaya aman. Nanti supaya urinya juga memenuhi syarat ya. Kali ini sudah memenuhi syarat Pak semua. Ini memenuhi syarat. Tinggal kurang urin. Gitu Pak. Oke. Mungkin Pak ada masukan lagi. Kalau sapi Bapak jumlahnya berapa di sini Pak? Kalau yang ada itu anakan kecil satu yang siap makan itu 6 ekor. Oh, lumayan Pak ya. 6 ekor lumayan sebenarnya Pak, sudah 1 hektar tuh selama 3 bulan. 6 ekor. Tapi tadi Pak ya. Tadi. Oke. Ya, ini tes kedua berapa Pak? 2505. Oh, 2500. Oke, pemenuhi syarat lagi. Ya, satu lagi. Oke, biar nanti ya. Jadi 2155, 2500 ya. Jadi kita rata-ratakan nanti supaya nanti aman. Nah, ya sudah Bapak. Oke. Jadi Pak, nanti ketika Bapak sudah dapat MS11, langsung aja yang ada difermentasi dulu Pak ya. Iya. Biar aman. Nah, jangan sampai nanti sama saya. Setengah hari. Setengah hari. Karena gini Pak, intinya ketika difermentasi sama belum itu kerusakannya jauh lebih cepat kalau belum difermentasi Pak. Tapi nggak apa-apa, kemarin kan Bapak belum ada MS11 ya. Iya. Jadi nggak apa-apa, ini langsung begitu ini datang nanti insya Allah. Anunya bekatulnya gimana? Ya Bapak siapkan. Misalnya, ada nggak? Kalau ya nggak apa sih, seadanya dulu aja nggak apa. Iya, seadanya. Mumpung Mas Mami ada di sini, kita bantu nanti. Oke. Sama tenaganya. Dan ini sampai yang ketiga berapa? Kita cek ya. Jadi ini kita cek kualitas dan kuantitas. Hari ini di tempatnya Pak Zainuddin. Oke. Turunin semuanya. 2380. Oke, masuk semua ya Pak ya. Ya. Semua di atas 2000, berarti kita simpulkan pupuknya Pak Zainuddin masuk standar kami ya. Jadi asesmen pertama masuk. Tapi ini jumlahnya pupuk berapa Pak? Jumlahnya limbah padat ini Pak? Kemarin saya timbang hampir 1 ton. 1 ton ya. Oke. Jadi masih ada kekurangan 4 ton. Mau ditengok? Oke, tengok Pak langsung semua. Oke. Jadi sementara yang siap ini 1 ton, nanti kita lihat dulu kekurangannya di kandang. Diprioritaskan yang urin dulu. Kita cek urin berapa Pak? 7.000. Oh 7.000 Pak, maaf Pak. Harusnya di 10.000 Pak.
10.000 ya? Ini harus error. Harus error, Pak. Ini sudah tercampur sama air. Iya, memang karena daerah tempat penampungannya untuk menampung itu sedikit bagus. Nanti kita kalau bisa diajak ke sini tempatnya, nanti kita ajari cara menampung yang benar. Kandangnya orang. Enggak apa, kita beritahu supaya nanti jangan. Oke ya, ini urin hanya 7.000, berarti secara standar masih kurang Pak ya. 8. Kalau 9.000 sih masih kita 9.500 mungkin masih bisa. 8.207. Ya, ya mungkin bisa dipakai lah, tapi nggak apa-apa, nanti coba kita tingkatkan lagi Pak ya. Nah, tapi yang nggak apa-apa Pak Mami isanya. Kita masih di atas 8.000 masih oke. Hanya sempurnanya harus error Pak. Nah, sempurnanya harus error. Ya, ini di kandangnya Pak Zainuddin ya, ini sudah pupuknya sudah dilindungi dalam ruang ya, ada atapnya, ada terpalnya juga sebagai alas. Jadi ini sudah oke. Habis pelatihan Mas, habis pelatihan langsung menerapkan ilmu kita, Mak. Ya, jadi beliau langsung pulang dari pelatihan semua limbah dikumpulin itu. Jadi langsung ya, hari ini punya tabungan sekarang ya, itu lah. Ya, punya tabungan pupuk. Nah, baru kita hampar lagi. Itu ya Pak Pur ya. Pak Zai ya. Nah, lupa. Pak Udin. Nah, ini kita hampar lagi gini. Disamakan. Nah, kasih bekatul sama seperti tadi Pak Zai. 3%. Jadi kita buat namanya sistem lapis demi lapis ini ya. Oke, pembuatan superbokasi lapis demi lapis ya, supaya nanti tidak memakan tempat ya, karena ini tempatnya sempit, maka kita lakukan lapis demi lapis terus meningkat ketinggiannya. Bekatul ya, dedak. Jadi dedak ini fungsinya untuk memberi makan mikroba sampai 2 tahun Mas itu. Jadi pupuk ini bisa kita simpan sampai 2 tahun. Nah, cadangan makannya mikroba adalah si bekatul ini, jumlahnya 3% minimal ya. Kalau lebih ya bagus, nggak apa-apa. Nah, tadi ya boros ya. Oke. Nah, ini. Semprot lagi Pak, seperti tadi. Agar apa ya, mikrobnya agar aktif terus ya. Agar aktif karena dia kita siapkan makanan sampai 2 tahun, 1 tahun lebih. Maka ini istilahnya pupuk aktif sebenarnya. Pupuk organik aktif karena mikrobanya super aktif. Jadi ini sebenarnya inilah yang konsep menyehatkan dan menyuburkan tanah. Jadi tidak hanya sekedar menyuburkan Bu, tapi menyehatkan. Jadi tanah-tanah nanti akan diisi oleh mikroba yang dari semprotan tadi dan dari superbokasi. Jadi tanah sawahnya akan lebih sehat dan selamanya akan kuat imunitas ya. Daya tahan tanahnya menjadi maksimal. Dan hidup nanti. Jadi menghidupkan tanah ya seperti ini. Harus dengan pupuk aktif. Jadi pupuk aktif adalah salah satu cara untuk menghidupkan tanah. Jadi nanti semua aktif, biota tanah menjadi hidup ya, seperti cacing, keong, belut itu nanti akan hidup di sawah dengan adanya pupuk aktif sebagai sumber konsep biosoil dam ya. Jadi biosoil dam ini adalah bagian dari konsep konservasi melalui kegiatan pertanian. Ya, salah satunya komponen utamanya adalah dengan membuat superbokasi atau pupuk organik aktif ya. Jadi ini pupuk ini memerlukan proses fermentasi atau decomposting selama 1 malam atau 2 malam ya. Tapi kalau lebih juga nggak masalah. Jadi habis kita fermentasi, kita tutup dengan terpal. Selanjutnya bisa kita bawa. Kita semprot, baru kita tumpuk lagi boleh. Ya, yuk. Nah,
seperti tadi Pak, seperti awal tadi ya. Seperti awal tadi. Ini sama ya, kita ya. Tapi sudah cukup lumayan bagus daripada kita di luar. Pelan-pelan aja Pak, pelan-pelan ya, biar terkena semuanya. Oke. Nah, jadi setelah kita semprot, nanti kita aduk ya. Dinamakan apa Pak Zainuddin? Pengadukan pertama. Jadi limbah pada tadi yang di bawah bisa terangkat di atas. Nanti kita semprot lagi. Nih, caranya gini Pak. Oke, sini semprot lagi Pak Zainuddin. Sini semprot lagi. Oke, taruhnya ke sini. Oke. Nah, nanti kita tumpuk lagi, kita aduk lagi sama. Ya. Oke, terus ya. Kita aduk. Ya, semprot lagi sini. Ya. Oke. Oke, semprot sampai lumer rodaan, cukup lumayan. Oke. Ya. Kita tarik lagi. Nah, setelah ini semprot semua selesai, kita tumpuk lagi, boleh? Ya. Oke, cukup. Pak Zai. Cukup. Nah, ini kita tumpuk lagi. Nah. Jadi ini lapis ketiga ya. Lapis ketiga untuk mau membuat Pak, ini. Pak Udin berapa juta 1 hektarnya uang didapat dari yang panen kemarin? Sebenarnya Pak, kalau yang kemarin padinya masih di belakang tuh. Ada, maksudnya sudah dihitung berapa kira-kira berapa? Oh, anunya kalau berasnya itu perhitungan 1,5 ton itu. Iya. Bisa Berasnya kita hitung 10 ya, berasnya. bisa. Insya Allah nanti bisa. 1 kilo 500 satu kintalnya 1 juta. 15 5 ton. juta. 1,5 ton. 15 juta. 15 juta. 1,5 ton beras atau mungkin gabahnya mungkin ya 4 tonan ya. Nah, ya gitu. 1 hektar 4 ton. Gak apa-apa, nanti kita bandingkan aja dengan 1 ton lebih ya. Kurang lebih dapat uang 1 juta ya. Jadi ini pupuk ini memerlukan proses fermentasi atau decomposting selama 1 malam atau 2 malam ya. Tapi kalau lebih juga nggak masalah. Jadi habis kita fermentasi, kita tutup dengan terpal. Selanjutnya, ya ini limbah yang salah satu limbah di kandang kedua milik temannya Pak Zainuddin di tempat pertama. Ya kotoran bagus, ya semua terlindung atap. Hanya tanahnya alasnya berupa masih tanah, tapi masih aman lah karena terlindung atap. Ada 3 ekor sapi di sini, hanya urinya belum tertangani dengan baik. Ya, ini kita akan ukur sebagai bahan baku demplot pertama. Berapa Pak? 7.000 ya. Oke, bagus ya. Jadi sesuai dengan apa yang kita sampaikan bahwa ketika limbah terlindung oleh hujan dan matahari, maka nilainya minimal 2.000. Ini ada 7.000, luar biasa ya. Oke. Ini sekitar berapa ton Pak Memi kurang lebih? 1 lebih sedikit. 1 lebih ya. Oke, nah, 1,5 ton oke. Dianggap 1 1 aja, 1. Jadi kita sudah terkumpul di dempel 1 ada 3 ton ya. Nanti catatan pertama kita minimal kurang 2 ton. Terus urinnya juga masih kurang ya. Lainnya urin saja nanti kita kurang 100 ya, dengan standar yang sesuai standar. Dan sprayernya masih kita tingkatkan menjadi sprayer yang baru ya. Itu catatan untuk demplot pertama. Kita sekarang masuk ke penguatan treatment tanah ya. Jadi di sini ada penyiatan tanah, ada penyuburan tanah. Penyiatan tanah kita dengan treatment menyemprot MA11 ke dalam topsoil ya. Perbandingannya 1:100. 1 liter MA11, 1 liter air. Kita semprot saat kita olah tanah pertama atau treatment pertama, di mana tanah kita singkal dulu ya. Nah, ini hanya sekedar simulasi sedikit. Pak Mami yang menyingkal,
Pak Zainuddin yang menyemprot. Nah ini. Ya. Oke, Mas, ya. Langsung aja. Nah, jadi gini Pak Zainuddin, kan kita treatment ya sebelumnya kita lihat tadi dari nilai apa hara tanah. Hara tanah Bapak masih 200 sampai 300 ya. Yang kedua yaitu pH ya. Kita lihat pH tanah itu yang siap kita tanam ya. Itu nanti di angka 5,55 sampai 7. Nah, ini kita lihat dulu pH tanah Bapak. Pas di angka 7 ya. Oke. Jadi pH di angka 7, seandainya pH-nya itu rendah, itu wajib kita kasih kapur dulu atau diolin. Nah, tetapi kalau pH-nya tinggi, ya kan, pH-nya sangat tinggi, itu wajib kita keringi dulu. Nah, ini akan menurunkan nilai kadar dan sebagainya. Selanjutnya setelah kita tahu, baru kita olah tanah ya. Jadi masuk di treatment pertama, yaitu kita mulai kita singkal dulu. Tahu singkal ya? Dibajak, digaru, diluku. Nah, Rajawa namanya diluku. Kedalaman berapa? Yaitu 35 sampai 40 cm. Nah, katakanlah saya lukunya. Nah, jadi yang depan ini ngeluku, katakanlah ini. Ini soalnya tanahnya tanah agak lengket, ya. Ini kita lukunya gini. Oke. Yang belakang Pak Zainuddin wajib nyemprot. Jadi tukang traktor 1 Pak Zainuddin di belakangnya nyemprot pakai MS11. Perbandingannya berapa? 1:100. Nah, ini nyemprot. Bentar ya Pak. Ada. Ya dulu ya. Yes. Jadi mesin jalan. Ya, di belakangnya. Ya, nyemprotnya agak pendek Pak ya, jangan terlalu tinggi. Biar langsung masuk mikrobanya ke dalam tanah. Yuk, masuk. Ada. Itu tadi airnya perbandingan Agak pendek Pak, pendek lagi, pendek. Nah, pendek terus. Dah, pendek terus. Air ini. MA. Bukan, yang MA-nya kan 1. Kalau ini mencek-mencek biasa aja. Nyemek-nyemek. Iya, yang di dalam itu tangki. 1/100. 1 tangki 100. Iya. Sudah diulang-ulang tadi. Tapi penuh tuh harusnya nanti kalau memang. Iya, benar. Itu perbandingan itu bisa separuh, bisa. Yang penting anunya. Ya. Nah, gitu Pak ya, agak pendek dikit Pak ya. Kenapa pendek? Mikrobanya biar kuat masuknya ke dalam tanah Pak gitu. Intinya Bapak mendorong mikroba itu tekanannya biar sedalam mungkin ke dalam tanah. Ya. Terus. Nah, gitu ya. Terus maju terus ya. Dan seterusnya gitu ya Pak ya. Masalah minimal 3 hari. Kita tunggu 3 hari Pak ya. Yang penting apa? Setelah 3 hari ini kita wajib nyemek-nyemek, dikasih sedikit air. Ya, ya. Boleh tinggi-tinggi ya. Ya kayak gini nggak apa-apa Pak Mami. Ya, gitu. Nah, katakan ini hari Kamis. Kira Kamis ya? Kamis. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, jadi di hari Sabtu kita mulai lagi dengan yang namanya rotary atau luku. Gitu? Garu ya. Luku. Ya. Atau garunya malah. Garu ya, garu. Garu. Ya. Kalau luku yang pertama Pak Mami. Ya. Ya. Jadi nanti sebentar saya bertanya, sebentar saya tanya. Iya, nanti sebentar. Udah apa-apa. Ya, jalani saja Pak. Nanti ikuti dulu nanti. Terus dulu. Pertanyaan saya nanti belakang. Nah, setelah itu baru kita masuk di treatment kedua. Ya. Masuk di treatment kedua yaitu apa? Memasukkan si mikroba dengan yaitu kedalaman 30 sampai 35. Kurang lebihnya begitu. Ini kita sambil kita garu. Garu itu dihaluskan Pak ya. Nah, dihaluskan atau di rotary. Halus sama halus Bapak dari belakang nyemprot juga. Di belakang saya Pak. Nah sini ya. Setelah itu. Jadi kalau tadi meluku sekarang menggaru. Nah, kita tadi membalik sekarang menghaluskan. Jadi treatment pertama itu membalik Pak. Treatment kedua menghaluskan. Sama semua disemprot. Ayo Pak langsung nyemprot Pak bawah. Agak pendek lagi terus ya. Oke. Ini dalam bentuk pengabutan Pak ya. Oke. Ya. Sampai sini.
Ini baru kita tunggu lagi Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, ya kan? Otomatis kita sudah masuk gigi treatment ketiga. Nah, treatment ketiga itu apa? Yaitu memasukkan superbokasi, ya, atau pupuk yang kita fermentasi kita masukkan ke dalam sawah. Setelah itu kita betulin buat leleran. Nah, Jawa buat leleran seperti ini. Ya, kita haluskan. Jadi pupuk, katakanlah nih pupuk superbokasi masuk, lalu sambil kita ratakan. Ya, kita sambil kita ratakan, lalu semprot lagi, Pak. Pak Zudin semprot lagi. Jadi 3 kali semprot. Tapi setelah pupuk masuk, Pak ya? Iya. Nah, pupuk masuk. Semprot terakhir setelah pupuk masuk. Pupuk masuk. Dibuat leleran. Leleran itu di rata-rata gitu kayak gini. Nah, kayak kakinya Pak Mami. Ya. Jadi menyatu, Pak ya. Bokasi sama tanah menyatu. Oke. Terus baru disemprot. Nah, ini. Nah, ini kan baru kita semprot. Oh iya, sudah siap tanam. Nah, belum, ya. Dan ini nanti setelah selesai kita tunggu dulu, jangan keburu-buru langsung tanam. Kita tunggu dulu kalau sawah itu 7 hari. Biar apa? Homogen semuanya. Jadi nanti Pak Zainuddin ngukur nilai hara sini, sana itu sama rata, gitu. Itu namanya homogen. Nah, selanjutnya yang paling inti, jangan ditanam kalau belum nilai haranya 1.500 minimalnya. Gitu. Jadi setelah ini selesai, kita tunggu 7 hari, baru kita tanam. Insya Allah tanah Bapak akan bagus. Pamit selama 7 hari, piye? Nah, selama 7 hari kita lockdown. Nah, lock. Maksudnya lockdown kemana? Tidak boleh ada air yang masuk maupun air yang keluar. Yang penting nyemek-nyemek gitu aja. Bisa distabilkan, Pak. Stabil. Biar mikrobanya tidak lari. Ya, Pak ya. Oke. Ya, oke. Nah, nanti setelah ini Pak Zainuddin kita ukur lagi gitu. Tapi kalau sudah pupuknya masuk, insya Allah peningkatan cepat tinggi. Jadi yang perlu diingat, Pak, jangan ditanam kalau tanahnya belum di angka 1.500. Kalau menggunakan berarti menggunakan itu. Iya, kita ukur lagi. Ya. Syukur-syukur 2.000 itu yang paling ideal. Ya, Pak ya. Ya. Siap. Ya. Bu PPL sebenarnya selain beliau sudah dapat ilmunya, Ibu juga harus mengingatkan. Oh Pak, ingat Pak, dicek dulu tanahnya berapa. Kalau sudah 1.500 tanam, kalau belum tunggu dulu. Nah, gitu. Jadi saling mengingatkan gitu. Ya. Karena Ibu juga belajar juga. Belajar dan mengingatkan para petani, mendampingi. Oke, jadi ini alhamdulillah kita sudah melakukan monitoring di demplot pertama ya. Demplot pertama di tempatnya Pak Zainuddin, Desa Sri Mulyo. Oke. Dari hasil monitoring pertama, resources berupa limbah padat ada 3 ton ya. Alhamdulillah 3 ton memenuhi syarat semuanya. Oke. Terus urinnya ada 50 liter, hanya kurang dikit 8.000. Tetap saya minta nanti dalam demplot harus dipenuhi urin yang standar Bapak ya, yang karena ini untuk demplot ya harus semua harus terukur sebagai standar kami di atas 10.000 yang mentah atau error gitu ya, 200 liter. Saya kira masih ada betul lah, nggak masalah. Jadi itu terus kondisi tanah juga di 200 berarti harus meningkat sampai ke angka 2.000. Nah, saya jamin kalau Bapak udah di 5 ton nanti insya Allah tanah sudah akan mencapai 2.000. Jelas kalau 5 ton berarti kurang 2 ton lagi Pak ya. Nah, caranya bagaimana nanti ya kita bicarakan. Ini catatannya adalah di sini urin bokasinya kurang 2 ton, urinnya saya anggap kurang 200 liter gitu aja. Terus evaluasi kedua di semprotan sprayer. Nanti Bapak usahakan sprayer yang baru tentunya. Nah, nanti bagaimana caranya. Karena sprayer yang organik tidak boleh kecampuran dengan kimia Bu. Nanti yang organiknya kalah nanti mikrobanya mati baru tumbuh. Jadi gini Bu, yang namanya kimia itu dia nempel Bu. Dia kayak cengkram tuh, kayak ada kayak ada cakarnya itu Bu. Jadi dia nggak bisa mau dicuci berapapun nggak bisa hilang. Maka apalagi itu masuk ke dalam tubuh, sudah itu nggak akan hilang sampai mati. Jadi bahayanya insektisida kimia itu kayak begitu. Jadi kali kita hirup ya sudah sampai dia terbawa mati dia situ. Ya kalau dia berdampak nanti akan menjadi penyakit. Ya kalau enggak ya dia tetap menjadi bom waktu lah, kanker apa semuanya itu. Oke, itu. Jadi gitu catatannya ya. Catatannya pupuknya kurang 2 ton, urinnya kurang 200,
sprayernya diganti yang baru. Kalau semuanya sudah tertata bagus, harapannya ini juga akan menjadi demplot andalan kita Pak ya, karena ini perubahan luar biasa nantinya kita harapkan. Dengan perubahan ini kita bisa berangkat dari apapun, dari sisi informasi, kebijakan pemerintah itu semua kan ya harapannya mengacu pada sesuatu yang lebih bagus ini untuk Maluku tentunya ya. Itu Pak laporan kami, saya kembalikan ke TI. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak atas pembimbingan ini, baik mulai dari cara sampai pengetesan limbah, bahkan cara pembuatan kandang yang baik sampai ke urin yang dibutuhkan. Jadi komitmen dari saya akan berusaha semampu saya untuk meningkatkan apa yang telah saya dapat ilmunya dan saya akan aplikasikan di lapangan. Mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kami ucapkan terima kasih banyak Pak atas sudah datang jauh dari Semarang ke sini untuk mendampingi kita punya petani yang ada di sini. Harapan saya sih dari Pak Zainuddin sebagai demplot, tolong dilaksanakan rekomendasi dari Pak Profesor. Mudah-mudahan demplot kali ini berhasil mendapat diaplikasi ke petani lainnya. Kemudian Pak Profesor jangan sungkan untuk berikan pendampingan terus kepada kami di sini sampai panen. Mudah-mudahan berhasil kita punya demplot pada kali ini. Kemudian dari pemerintah daerah Ibu Winarsi ya. Mohon juga pendampingannya Bu dari Inisiatif Lokal di sini. Mungkin insya Allah kalau memang jalan baik September udah bisa panen ya. Panen. Kita bisa undang perangkat daerah. Nanti tolong juga laporan kepada kepala dinas Bu. Terkait depot ini nanti mudah-mudahan sih kalau emang misalnya dari petani sudah banyak yang menggunakan, kita merencanakan membuat lab produksi. Jadi tidak perlu lagi langsung ke jadi posisi sendiri gitu kan. Kita ajari ya. Nah, jadi keterangan dari info dari Pak Profesor bahwa nanti akan berpeluang dia punya pupuk itu ya yang pakai kotoran sapi dan sebagainya kan berkurang. Jadi kan dari sisi biaya kan intinya kan petani kan dari sisi biaya murah, hasilnya meningkat gitu kan. Itu yang penting di situ kalau dari kami sih. Dan juga nanti kan dampaknya buat petani sendiri biar semakin sejahtera dan hasil dari produksi yang meningkat ini bisa untuk suplai ke kota Ambon dan sebagainya biar inflasi pun bisa terkendali. Kualitas produksi juga sehat juga. Jadi banyak manfaatnya lah kalau kita lihat dari sistem yang metode yang digunakan oleh Pak Profesor menggunakan EMA 11. Oke, saya kira demikian. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sampai ketemu di September untuk panen Pak ya. Total Nusantara Maluku. Total Nusantara Maluku. Sama-sama rasa akang, sama-sama hala akang, pegang tangan lebih baik dari pegang parang. Sama-sama